bahwa setiap makhluk hidup memiliki ciri khusus yang membedakan dengan makhluk lain. Nah, mari kita pelajari bersama-sama. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang ciri khusus tumbuhan dan habitatnya. Nah, setiap tumbuhan memiliki ciri khusus yang berbeda-beda. Ciri khusus tersebut disesuaikan dengan kondisi lingkungan tumbuhan tersebut hidup. Jadi disesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Kemudian lingkungan tempat hidup dari makhluk hidup disebut habitat. Kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya disebut adaptasi. Kemudian tujuan makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya yaitu untuk bertahan hidup. Nah, untuk dapat bertahan hidup, setiap makhluk hidup memiliki cara sendiri untuk melindungi diri dari musuhnya. Makhluk hidup itu bisa dari manusia, tumbuhan, dan hewan. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang tumbuhan. Nah, berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. Habitat itu tadi kan berdasarkan apa? Tempat tinggalnya. Ada hidrofit, ada hygrofit, dan xerofit. Yang pertama adalah hidrofit. Nah, hidrofit ini adalah jenis tanaman yang mampu bertahan hidup atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya di perairan atau di air. Contohnya bisa dilihat gambarnya ini, ada teratai, enceng gondok, dan kiambang. Biasanya ada di sawah ini, tanaman seperti ini. Agar dapat menyesuaikan diri dan bertahan hidup, tanaman ini memiliki akar yang menjalar ke bawah air. Jadi akarnya itu ada di dalam air. Tanaman ini memiliki batang yang berongga. Fungsinya yaitu untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Jadi batangnya itu bisa membawa oksigen ke batang dan akarnya, sehingga meskipun akarnya ada di dalam air, akar tetap dapat bernafas. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga dapat mengapung di atas air. Nah, jadi kan bisa kalian lihat kan, tanaman ini tuh terapung di atas air, jadi ngambang, kalau bahasa Jawanya ngambang di atas air. Nah, tanaman teratai, enceng gondok, dan kiambang memiliki daun yang lebar dan tipis. Fungsinya untuk mempercepat proses penguapan sehingga tidak mudah busuk walaupun tempat tinggalnya ada di dalam air. Seperti itu. Nah, selain teratai, ini juga ada tanaman bakau. Nah, bisa kalian lihat ya, ini tanaman bakau ini biasa tumbuh di pesisir pantai. Tanaman ini tumbuh di sepanjang pantai dan tanah yang berlumur dengan kandungan oksigen yang sedikit. Ciri khususnya memiliki daun yang dapat mengeluarkan kelebihan garam. Bakau memiliki akar yang tunjang. Nah, bisa kalian lihat ya, ini akarnya panjang. Dapat fungsinya yaitu untuk menegakkan pohon ketika ada ombak. Jadi meskipun ada ombak, akarnya ini kuat. Jadi tidak terkena ombak gitu loh. Tidak terbawa ombak. Jadi karena saking kuatnya. Bakau juga memiliki akar nafas yang berfungsi untuk mengambil oksigen. Jadi akarnya ini bisa mengambil oksigen untuk proses bernafasnya. Kemudian yang kedua adalah hygrofit. Jenis tanaman ini yaitu mampu bertahan hidup atau menyesuaikan diri pada daerah yang lembab.
Nah, contohnya tanaman paku, paku tanduk rusa atau lumut. Nah, kalian bisa kan pernah kan lihat tanaman ini biasanya ada di apa ya, belakang-belakang rumah seperti itu. Ciri khususnya bentuk daunnya tipis. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Mempunyai banyak stomata pada permukaan daun. Jadi di permukaan daunnya ini banyak stomatanya untuk proses penguapan air. Nah, selain itu juga ada lumut. Nah, lumut itu kan biasanya juga ada di daerah-daerah yang lembab. Lembab itu cenderung tidak panas seperti itu. Biasanya kalau lumut itu ada di belakang-belakang rumah yang batu bata seperti itu. Bisa ya, tahu ya anak-anak pasti pernah melihat lumut ya di rumahnya. Kemudian ada xerophyte. Nah, contohnya ini adalah jenis tumbuhan yang mampu bertahan hidup atau menyesuaikan diri pada daerah yang kering. Kering itu berarti tidak mengandung air dan tidak lembab. Contohnya kaktus, ini kaktus, lidah buaya, dan pohon kurma. Saya lihat ini kaktusnya bentuknya seperti ini. Ciri khususnya memiliki daun yang permukaannya dilapisi lilin, berfungsi untuk mencegah penguapan. Daunnya berbentuk duri yang berfungsi untuk mengurangi penguapan. Ini ada durinya. Jadinya itu agar tidak mudah kering. Jadi ada duri-durinya ini. Memiliki akar yang sangat panjang untuk mencari air di dalam tanah. Jadi akarnya itu panjang. Tujuannya apa? Agar dapat mencari air yang ada di dalam tanah. Bisa menembus tanah dalam, secara dalam-dalam seperti itu. Memiliki batang yang berfungsi untuk menyimpan cadangan air. Jadi meskipun berduri, ini batangnya itu menyimpan banyak cadangan air. Fungsinya untuk proses fotosintesis seperti itu. Nah, setelah mempelajari tentang habitatnya, kita belajar bahwa tahukah kamu tumbuhan memiliki bagian tubuh yang berguna untuk melindungi diri dari musuhnya? Nah, ayo kita pelajari bersama-sama. Nah, berikut ini beberapa cara tumbuhan untuk melindungi diri dari musuhnya. Yang pertama adalah pohon bambu. Nah, kalian pasti pernah dan sering melihat pohon bambu. Pohon bambu memiliki ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam pada bagian tunas. Tunas itu ini, yaitu bambu yang masih kecil sekali. Bulu-bulu ini bulunya ya. Bulu-bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal-gatal bagi orang yang menyentuhnya. Bulu-bulu tersebut digunakan untuk melindungi tunas bambu sehingga dapat tumbuh menjadi bambu dewasa. Nah, pada saat masih muda atau masih kecil seperti ini, seluruh batang bambu terbungkus oleh bulu halus. Nah, agar hewan-hewan tidak mudah mengganggunya. Namun setelah tua atau setelah besar seperti ini, seperti yang ada di sampingnya, bulu halus itu akan hilang dengan sendirinya. Nah, seperti itu. Tujuannya untuk melindungi diri dari musuhnya. Kemudian tanaman yang berikutnya adalah bunga mawar. Ini bunga mawar, salak, dan putri malu. Nah, kalian pasti sudah pernah melihat ya, ada di sekitar kalian. Bunga mawar, salak, dan putri malu memiliki duri yang tajam. Bisa dilihat ini durinya. Tuh. Dari ketikannya ini memiliki duri yang tajam. Duri ini digunakan untuk melindungi diri dari musuhnya. Jadi hewan atau manusia yang akan mengambilnya atau melukainya dapat
terkena durinya. Untuk itu harus hati-hati karena duri tersebut dapat melukai hewan yang mencoba mengganggunya. Seperti itu. Jadi bunga mawar dan salak serta putri malu melindungi diri dari musuhnya dengan cara durinya itu tadi. Paham ya? Kemudian yang berikutnya adalah pohon nangka. Ini pohon nangka, pohon karet dan bunga kamboja. Ini pohon karetnya. Nah, pohon nangka, pohon karet dan bunga kamboja mampu mengeluarkan getah. Getah itu misalnya kalau bahasa Jawanya adalah dadak. Nah, getah ini dapat menempel ke tubuh hewan yang mengganggunya. Getah yang menempel tersebut dapat menyebabkan hewan sulit bergerak. Nah, jadi untuk pohon nangka, pohon karet, dan bunga kamboja melindungi diri dari musuhnya dengan cara mengeluarkan getahnya. Paham ya? Nah, kemudian ini ada kantong semar. Nah, kalian sudah pernah tahu ya, tanaman kantong semar ini contohnya ada 2. Nah, tanaman ini tumbuh di daerah rawa yang sedikit mengandung nitrogen. Nah, agar dapat bertahan hidup, tanaman ini mengambil nitrogen dari serangga yang dimakannya. Nah, ciri khususnya tanaman memiliki daun yang termodifikasi bentuknya seperti kantong. Nah, ini kan bentuknya seperti kantong. Makanya dinamakan kantong semar. Kantong ini berisi cairan khusus yang berfungsi untuk menangkap dan mencerna serangga yang terjebak di dalamnya. Jadi nanti serangga yang masuk itu akan dimakan atau dicerna oleh tanaman ini. Jadi pada saat tertentu kantong semar akan mengeluarkan bau menyengat atau mengeluarkan nektar atau cairan yang manis sehingga untuk menarik serangga agar mendekat ke kantong semar ini. Setelah mendekat, setelah masuk, maka hewan itu, serangga itu akan dicerna nitrogennya untuk proses dia agar dapat bertahan hidup. Nah, seperti itu ya. Jadi selanjutnya setelah kalian mempelajari menyimak materi yang dijelaskan dengan baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.